kalangan anak muda untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tentu harapannya bahwa kita bisa bersinergi seperti yang dikatakan oleh Mas Vino tadi dengan lebih baik lagi. Saya yakin Mas Vino dengan jajarannya punya sumber daya yang luar biasa, baik itu soft skill, hard skill, dan sahabat Ganjar juga meskipun baru juga bisa memiliki potensi yang kalau digabung ini akan luar biasa. Untuk apa? Untuk mempercepat kegiatan-kegiatan karena kita nggak punya banyak waktu, ya sampai Februari 2024 nggak punya banyak waktu. Yang pasti untuk mengeskalasi kegiatan kita semua antara BNI dan juga sahabat Ganjar kita sinergikan secara eskalatif. Ya. Sementara itu, deklarasi kedua pendukung Ganjar ini ditandai dengan peluncuran baju pemenangan Ganjar Pranowo. Ketua BMI Herfiano Widyatama menyebut pihaknya akan berjuang keras untuk mengenalkan sosok Ganjar kepada masyarakat, khususnya anak muda. Herfiano menambahkan dengan kolaborasi ini, gelora kampanye yang positif dan demokratis akan berjalan hingga pemilu 2024 mendatang. Jadi untuk saat ini sudah informasi. Oke, terima kasih. Gerakannya, bentuk kegiatannya pastinya sesuai arahan Ibu Ketua Umum kami dan Mas Ganjar. Kami harus menggelorakan kampanye positif, demokratis sesuai dengan konstitusi negara kita. Itu anak muda, kita mengajak, kita berkampanye riang gembira, tidak boleh saling musuh-bermusuhan, tentunya dibantu oleh kawan-kawan dari Bang Palesa bersama sahabat Ganjar. Kami yakin akan bisa menggelorakan itu. Tentunya bagaimana anak muda bisa beriang gembira dan berkreativitas sebagai agen penerus bangsa Indonesia. Sesaat lagi selama 1 jam, Audrey Chandra akan menyapa Anda dalam Kompas Petang. Selama ini Bapak takutkan? Karena Noviana ini sejak umur 22 dia udah tanpa empedu. Termasuk Panji, kemungkinan dia 18 jam di komputer ngantuk kali. Cuman kerjep begitu, ketahuan, langsung cambuk sampai kayak paralon lah. Bisa katanya mau pulang tapi harus tukar kepala 3. Aku bilang kamu tega menjerumusin orang kayak gitu. Rosi, Sabtu 6 Mei pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Usai meninjau jalan rusak di Lampung, Presiden Joko Widodo menyebut perbaikan 15 ruas jalan di Lampung akan diambil alih Menteri PUPR dengan anggaran sebesar 800 miliar rupiah dari APBN 2023. PKS mengkritik sikap Jokowi yang memberikan dukungan kepada bakal calon presiden yang akan maju di 2024. Sementara PDI Perjuangan menilai sikap Jokowi masih wajar terkait soal baca pres. Warga Inggris menunjukkan antusiasme cukup besar dalam menyambut penobatan Raja Charles III. Halo, selamat sore saudara. Anda sekarang menyaksikan program berita Kompas Petang. Saya Audrey Chandra, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sebagai pembuka Kompas Petang kali ini, kita akan ulas informasi soal jalan rusak di Lampung yang ditinjau Presiden Jokowi. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak? Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Mudah-mudahan nggak malu ya. Saking malunya makin saja Bapak kemari. Lampung ini Pak, aduh.
Saudara, usai meninjau sejumlah jalan rusak di Lampung, Presiden Jokowi menjanjikan perbaikan jalan-jalan yang rusak di Lampung dilakukan secepat-cepatnya. Presiden Jokowi berjanji perbaikan jalan yang rusak secepat-cepatnya dimulai. Jokowi bilang jika kira-kira provinsi atau kabupaten tidak punya kemampuan, akan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama untuk jalan yang kondisinya rusak parah. Ada sejumlah jalan yang ditinjau Jokowi di Lampung kemarin, antara lain Jalan Terusan Ria Kudu di Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, Presiden juga meninjau Jalan Seputih Raman, Jalan Seputih Banyak, hingga Jalan Simpang Randu. Pak, izin Pak. Presiden. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang kemarin juga mendampingi kunjungan kerja Jokowi ke Lampung pun meluapkan kekecewaannya melihat kondisi banyak ruas jalan yang rusak, bahkan rusak parah di Lampung. Zulhas yang merupakan putra daerah Lampung mengaku saking malunya hingga mengajak Jokowi meninjau langsung lokasi. Cepet nyangkut, Pak. Mudah-mudahan nggak malu ya. Udah saking malunya makanya kita ajak Bapak kemari. Ya Pak, Lampung ini. Lampung ini Pak, aduh. Dan soal jalan yang rusak, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyebut warga Lampung dan pengusaha harus mengetahui kapasitas tonnase jalan. Dia juga bilang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian mencegah dan menertibkan kendaraan yang melebihi kapasitas tonnase jalan. Saya minta, karena ini sudah dibantu oleh Presiden, masyarakat di sekitarnya, pengusaha harus menyadari kemampuan tonnase. Apakah kita lakukan Jangan penertiban Pak Wagub? Ya, akan bicara dengan Kapolda, akan kita tertibkan. Saya bangun dukungan rakyat. Sanksi tegas ya Pak Wagub? Ya. Siap. Oke, siap. Mantap. Presiden Jokowi, saudara, memberikan kejutan prank bagi Gubernur Lampung saat meninjau jalan rusak di sana. Presiden diagendakan berkunjung ke Kecamatan Rumbia di Lampung Tengah. Nah, Jalan Rumbia ini, saudara, kita tahu telah ditambal sementara oleh pemerintah Provinsi Lampung beberapa hari terakhir sebelum Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Lampung. Namun, Presiden Jokowi ini mengubah rute di tengah perjalanan dan ternyata Jokowi memilih juga untuk melintasi jalan-jalan terusan Ria Kudu. Nah, di jalan inilah mobil Presiden bahkan harus berjalan pelan, sangat pelan karena melewati kubangan di tengah jalan. Dan usai meninjau sejumlah ruas jalan rusak kemarin di Lampung, Presiden Joko Widodo menyebut perbaikan 15 ruas jalan di Lampung akan diambil alih oleh Menteri PUPR dengan anggaran sebesar 800 miliar rupiah dari APBN 2023. Tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini
pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan pengerjaan sejumlah ruas jalan yang rusak berat di Lampung akan dimulai pada bulan Juli nanti. Proses lelang atau tender proyek perbaikan jalan akan dimulai pada akhir Mei bulan ini. Menteri PUPR menyebut Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dibuat sebelum adanya konten viral soal jalan rusak di Lampung. Basuki juga mengatakan proyek perbaikan jalan rusak akan mulai dilelang pada akhir Mei dan proses tender bakal berlangsung 1 bulan sehingga ditargetkan pengerjaan perbaikan jalan rusak akan dilakukan pada bulan Juli. Di Lampung ini kita ada 15 ruas. 15 ruas. Ya. Di 2023 yang prioritas itu. 23 ini. Ya. Ini akan kita lelangkan Mei, Juni kalau bisa. Juni sudah ada penetapan, Juli sudah mulai kerja. Kepastian pekerjaannya sendiri dimulai tanggal berapa itu? Ya, Bulan apa? tender dulu dong. Ya kan? Tapi di bulan Juni Pak. Tendernya mulai Mei, akhir Mei ini. Oh. Saat melewati Jalan Terusan Ria Kudu Lampung, mobil berplat Indonesia 1 yang membawa Presiden Jokowi ini sempat tersangkut hingga terdengar suara dari sasis bagian bawah mobil kepresidenan. Bahkan salah satu indikator mobil Jokowi menyala setelah mengunjungi titik kedua di Jalan Seputih Raman. Sehingga Jokowi harus berganti mobil. Jokowi pun pindah ke mobil jenis Jeep sebagai mobil kepresidenan cadangan yang dibawa dari Jakarta untuk melanjutkan perjalanan menuju Simpang Randu. Jokowi menyindir jalanan yang ia lalui mulus hingga membuatnya dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tertidur. Jalannya mulus, enak. Ini mati ya Pak? Dinikmati. Guncang-guncang takutnya Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, saya juga tidur. Seperti dipupuk ya Pak? Enggak, kalau ada yang hamil bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Tak hanya mobil Jokowi, mobil yang ditumpangi Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pun tersangkut di lumpur saat melintas di kawasan Seputih Banyak. Waduh Pak, aduh, retak itu. Di tengah perjalanan, Gubernur Lampung tak tahu nama daerah jalan rusak yang dipijaknya hingga bertanya kepada warga. Apa? Ini apa daerah? Seputih Raman. Seputih Banyak. Seputih Banyak. Terus lumpia. Sebelum kunjungan Jokowi, jalan rusak di Lampung viral dikritik warganet asal Lampung. Presiden Jokowi pun mengambil keputusan perbaikan 15 ruas jalan rusak di Lampung diambil alih pemerintah pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, polisi mengungkap dari mana senjata David Yulianto berasal. Raja Charles dan keluarga kerajaan sudah berada di Istana Buckingham bersiap mengikuti prosesi penobatan yang akan dilakukan di Westminster Abbey. Kemanisan mantap.
kedua mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Pegel, pusing sakit kepala. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin. Paling panas dari Plosa. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas plus narutomaki. Bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas, keringat, dan polusi. Parahnya lagi, ketemu banyak orang. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Gak kemanisan, mantap. Saudara, Raja Charles dan keluarga kerajaan sudah berada di Istana Buckingham bersiap mengikuti prosesi penobatan yang akan dilakukan di Westminster Abbey. Iring-iringan mobil keluarga kerajaan masuk ke dalam Istana Buckingham. Tampak Raja Charles dan Permaisuri Camilla dalam satu mobil menyapa warga. Prosesi penobatan dimulai dengan Raja Charles dan Permaisuri Camilla berangkat dari Istana Buckingham ke Westminster Abbey dengan kereta kencana. Kereta kencana Diamond Jubilee State sudah masuk ke dalam Istana Buckingham. Kereta ini, saudara, akan membawa Raja Charles III dan juga Permaisuri Camilla berangkat dari istana menuju Gereja Westminster Abbey, lokasi penobatan Raja Inggris. Tokoh-tokoh pun ini sudah mulai berdatangan di Gereja Westminster. Hari ini, saudara, Raja Charles III akan dinobatkan sebagai Raja Inggris dan Perdana Menteri Inggris ini sudah tiba di Gereja Westminster untuk menyaksikan langsung penobatan Raja Charles sebagai Raja Inggris. Raja Charles III akan dinobatkan sebagai Raja Inggris pada hari Sabtu ini. Bersama juga dengan Permaisuri, Camilla juga akan mendapatkan gelar Ratu. Charles III akan melalui
Serangkaian prosesi mulai dari penabisan, pengucapan sumpah hingga penobatan. Rencananya rangkaian acara akan dimulai dengan prosesi raja sejak pukul 9:20 waktu setempat atau kurang lebih sekarang pukul 16:20 waktu Indonesia. Polisi mengungkap dari mana senjata airsoft gun milik tersangka penganiayaan dan penodongan senjata David Yulianto berasal. Pelaku membeli senjata airsoft gun dengan harga Rp3,5 juta dari seseorang berinisial E. Dan ternyata plat nomor dinas palsu yang digunakan David juga didapat dari E. Diduga plat nomor dinas polisi palsu ini dipakai pelaku di beberapa mobil sejak bulan Agustus 2022. Bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022 yang bersangkutan membeli beserta kar ini dengan harga Rp3,5 juta. Plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E, ya, yang digunakan baru 2 bulan pada kendaraan sedan. PDIP dan koalisi pendukung Anies saling jawab soal sikap Jokowi dukung bakal calon presiden. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta bertemu Presiden Joko Widodo setelah tidak diundang dalam pertemuan di Istana bersama Ketua Umum partai politik lainnya. Kemanisan mantap. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas, keringat, dan polusi. Parahnya lagi, ketemu banyak orang. Terus pulangnya bau kuman. Makanya saya pakai Dettol. Gem Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1 juta. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau?
segampang upload, bayar, lalu tayang. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ngopi di rumah aja bersama Tarik Malaka. Ngopi dulu yuk. Ini baru kopi Tarik asli. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Gak kemanisan, mantap. Bakal calon Presiden Anies Baswedan siang tadi menghadiri perayaan Hari Buruh di kantor DPP PKS di Jakarta. Anies saudara disambut Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Di depan perwakilan buruh, Anies mengatakan buruh harus menilai calon pemimpin lewat rekam jejaknya. Anies juga mengingatkan persoalan buruh jangan dijadikan atraksi politik. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak. Lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Tadi ceritakan Pak Arief, saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media, bukan, karena itu bukan atraksi. Langkah Jokowi mengumpulkan Ketua Umum Parpol dan mengurusi soal Capres dikritik Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Menurut Mardani, Jokowi seharusnya bisa menjaga jarak dengan persoalan politik terkait penetapan Capres. Saat ini menurut Mardani, Jokowi seharusnya lebih memikirkan hasil kerja pemerintahannya selama ini. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe. Pilpres biar urusan parpol dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja. Insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Ayo jaga Pilpres kita sehat. Kasih. PDI Perjuangan saudara menyebut sikap Presiden Joko Widodo yang menunjukkan dukungan kepada bakal calon presiden tidak perlu dipersoalkan. Anggota DPR yang juga politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan sikap Presiden Jokowi yang menunjukkan dukungan kepada bakal calon presiden adalah hal yang wajar. Yang tidak boleh menurutnya adalah menggunakan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak mendukung atau mengendorse bakal calon presiden 2024. Tudingan ini muncul saudara pasca Jokowi terlibat deklarasi Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan hingga pertemuannya dengan 6 ketua umum parpol koalisi tanpa Partai Nasdem. Mengulasnya sore hari ini sudah bergabung di Kompas Petang ada juru bicara Anies Baswedan, Henry Satrio, dan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Audrey, Bung Ensat. Saya mau ke Mas Henry dulu. Mas Henry, sebenarnya menurut pemandangan mata dan pengetahuan, sejauh mana sih kira-kira kepantasan Jokowi dukung bakal capres atau bakal calon wakil presiden 2024 untuk sekarang? Nggak, itu apa yang disampaikan Bang Deddy itu udah betul. Boleh-boleh aja selama kekuasaan yang dia pegang sebagai presiden itu tidak digunakan. Jadi kalau sebagai human being, manusia, warga negara Indonesia itu boleh-boleh saja. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Deddy dan kemudian kehadiran Pak Jokowi di dalam rapat Partai PDI Perjuangan pada saat mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden kan itu juga dalam kapasitasnya sebagai kader PDI Perjuangan ya, walaupun kemudian diberikan kesempatan oleh bicara oleh Ibu Mega,
Tapi lagi-lagi selama itu tidak menggunakan kekuasaan, jadi artinya dia sebagai kader partai, dia sebagai WNI, itu nggak masalah, Mbak Audrey. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Deddy. Tapi kalau yang dilakukan Pak Jokowi belakangan ini, Mas Henry ngelihatnya ini masih kemudian on the track kah? Begitu? Tergantung dia sebagai apa. Misalnya pada saat mengundang ketum parpol di istana, dia mengundangnya sebagai presiden dengan kop surat kepresidenan atau dia mengundang sebagai pribadi, gitu kan? Ini kan memang sulit melepaskan antara Jokowi sebagai pribadi dan presiden. Tapi kalau kemudian dia tidak mengundang sebagai presiden dan tidak menggunakan kop surat lembaga presidennya, ya mau gimana lagi kan memang sudah nempel ya. Jadi saya juga yakin sejauh ini masih tidak ada yang dilanggar ya peraturannya ya? Saya yakin Pak Jokowi mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh ya. Sehingga menurut saya sampai saat ini kalau kemudian PDI Perjuangan menganggap itu wajar, maka wajar. Karena filter pertama dan filter utama dari Pak Jokowi selama ini ada di PDI Perjuangan. Kenapa saya katakan demikian? Misalnya ada ide 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, itu kan yang berkomentar juga langsung PDI Perjuangan. Ibu Mega langsung mengatakan pada saat HUT, kalau sudah 2 kali ya sudah gitu ya. Jadi selama PDI Perjuangan menjaga Pak Jokowi supaya dia tetap berada di dalam terah kenegarawanan, saya nggak masalah. Berarti sejauh ini masih on the track ya. Tapi kalau dari PKS nih, Bang Deddy, ini kan PKS ini tadi melalui Pak Mardhani Alisera nampaknya udah mulai risih nih, udah mulai kok seperti ini begitu? Iya, biasalah kan pasti berbeda pendapat ya, karena merasa tidak diuntungkan kalau menurut saya. Padahal kalau kita bicara regulasi begini, ini memang kan ruang kosong dalam regulasi. Kalau kita kan bicaranya ketatanegaraan ya, konstitusi. Apa yang terjadi sama Anies? Yang diuntungkan dengan apa namanya curi kampanye misalnya. Dari tahun lalu. Itu kan sementara calon-calon lain kan tidak punya kesempatan itu. Itu kan nggak dipersoalkan. Karena tidak diatur dalam undang-undang, dalam regulasi, tidak menjadi bagian dari etika kampanye kita misalnya. Nah sama dengan kasus yang sekarang, dituduh Pak Jokowi cawe-cawe, ya. Padahal cawe-cawenya aja pun tuduhan ini masih bisa dipersoalkan. Justru maksudnya ya? Bang Deddy adalah justru Pak Anies duluan yang dulu menjabat sebagai gubernur itu yang udah curi start duluan. Tanggapannya Mas Henry? Bukan, saya belum kesana, ntar dulu dong. Saya cuma mau menunjukkan bahwa mereka ini dalam berpendapat selalu mau menarik seturut kepentingannya gitu loh. Iya kan? Nah, kalau dibilang Pak Jokowi cawe-cawe, saya justru merasa aneh kalau Mardhani ngomong begitu. Kenapa? Sudah sangat jelas yang punya hak dan pasti akan berhak mengajukan calon presiden itu partai politik. Setiap partai politik punya dinamikanya sendiri dan prosedurnya sendiri. Itu kan terlihat, misalnya ketika Nasdem dan 2 partai lain mencalonkan, memangnya ada yang cawe-cawe. Lalu ketika Gerindra dan PKB memangnya ada yang cawe-cawe. Lalu ketika PDI Perjuangan itu tadi, kan dia kan sebagai kader partai, dia datang ketika pengumuman, yang nggak mungkin dong kader terbaik tidak diundang datang dalam apa namanya nominasi calon presiden berikutnya gitu loh. Nah ini yang menurut saya PKS-nya terlalu baperan nih gitu loh. Oke, kalau misalnya tadi juga Bang Deddy bilang ada justru yang curi start duluan, Pak Anies ketika waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI, itu tanggapannya gimana ditanggapinya Mas Henry? Oh mungkin maksudnya Bang Deddy bukan curi start tapi memanfaatkan kesempatan sebagai rakyat pada saat tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Nah memang waktunya agak duluan gitu. Nah ini kan sekarang sudah ada calon presiden yang lain. Nah ini memang repotnya begini loh Mbak Adri. Itu kan kampanyenya cuma 75 hari tuh. Indonesia ini kan luas ya. Makanya saya juga menduga sebentar lagi Pak Ganjar juga akan mengundurkan diri tuh dari Gubernur Jawa Tengah. Supaya apa? Supaya dia bisa bebas merdeka untuk keliling Indonesia. Mensosialisasikan dirinya dan visi misinya. Karena dalam waktu 75 hari kampanye yang diberikan oleh KPU itu saya yakin nggak akan cukup tuh keliling Indonesia dengan 38 provinsi seluas negara ini. Jadi
memang masing-masing calon presiden harus bisa memanfaatkan waktu yang dia miliki. Nah kebetulan Mas Anies sudah jadi rakyat tuh, jadi dia agak bebas ya memberikan kontribusinya untuk melakukan sosialisasi. Bentar lagi Mas Ganjar juga akan begitu. Oke, kalau gitu jadi Mas maksud Henry, jadi maksud saya gini loh Mbak Audrey, nggak perlu kemudian ditarik ke dalam ranah perdebatan yang begitu-begitu itu, karena yang akan menarik sebetulnya dan akan sangat berpengaruh buat Indonesia nanti perdebatannya ada di ide-ide dan program-program aja. Kalau yang begitu-begitu sih nggak usah terlalu ditarik panas-panasan lah. Gitu. Oke, kalau gitu sebaiknya apa sih saran dari PDI Perjuangan mungkin Bang Deddy yang seharusnya dilakukan oleh Pak Jokowi jelang pemilu nih supaya tadi ya tidak dikatakan cawe-cawe? Ya, cawe-cawe itu kan pada urusan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada dia. Bahwa sebagai pribadi, sebagai seorang presiden gitu ya, yang punya keinginan supaya apa yang dia kerjakan itu berlanjut dan itu dinyatakan dengan cara-cara yang elegan, saya kira tidak ada masalah. Yang tidak bisa itu adalah kemudian dia menggunakan kekuasaan yang melekat pada dia gitu loh. Itu yang pasti kita juga akan menjaga beliau jangan sampai seperti itu. Bahkan kalaupun itu dilakukan terhadap PDI Perjuangan gitu, karena kita pengen membangun peradaban politik yang baik, tidak dengan cara-cara yang tidak benar. Sekarang ini kan ranahnya masih ada di partai politik. Bagaimana bisa mempengaruhi partai-partai politik? Misalnya kan semua punya kepentingannya masing-masing gitu loh. Oke, baik. Artinya adalah masih on the track ya untuk Pak Jokowi yang dilakukan sejauh ini. Dan terima kasih untuk perbincangannya sore hari ini anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga juru bicara Anies Baswedan Henry Satrio. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Akan kembali di Kompas Petang dengan informasi dari Raja Charles dan Ratu Camilla sudah diarak menggunakan kereta kencana Diamond Jubilee